Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputri dengan NIM 2023 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan mensimulasikan praktik mengajar pada kelas 5 mata pelajaran IPS menggunakan strategi debat aktif guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Dosen Yus Fernandes Uzer, Magister Pendidikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tetapi sebelum berdoa, mohon dirapikan meja kursinya, dilihat kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada, mohon dibuang kotak sampah. Sudah? Baik, kalau sudah duduk dengan baik, tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa bersama. Amin. Nah, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Jadi siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, kenapa dia nggak hadir? Sakit. Nah, jadi kita doakan semoga Dian cepat sembuh dan besok bisa sekolah kembali. Nah, biar kita tambah semangat untuk belajar hari ini, Ibu mau kasih kalian tepuk fokus. Jadi Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Gini, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, paham? Nah, kalau paham semua, mohon berdiri. Nah, mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, Ibu mau tanya nih, bagaimana jika kita tinggal di lingkungan yang kotor? Nah, iya, pasti bau, kumuh, nggak sehat, dan banyak nyamuk. Terus, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Iya, supaya lingkungan kita bersih, nyaman, udaranya sehat, dan terhindar dari penyakit. Terus, kan minggu kemarin kita sudah belajar mengenai lingkungan hidup. Nah, sekarang kita belajar mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya kita memahami bagaimana pentingnya memahami lingkungan hidup dan bagaimana caranya menjaga lingkungan hidup. Oke, kita mulai materi pembelajaran hari ini ya mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Nah, apakah ada yang tahu definisi lingkungan hidup itu sendiri? Tidak ada yang tahu? Oke, baik Ibu jelasin ya. Jadi, lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Ada yang tahu apa itu contoh benda mati? Iya, benar Doni. Nah, contoh benda mati yaitu seperti air, udara, tanah, dan sebagainya. Jadi, lingkungan hidup merupakan tempat kita tinggal dan makhluk hidup lainnya juga tinggal. Berikutnya, yang kedua, yaitu menjaga lingkungan hidup. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup. Yang pertama, yaitu mencegah kerusakan lingkungan. Nah, lingkungan yang rusak seperti hutan yang ditebang secara sembarangan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Jadi, kita tidak boleh menebang pohon atau menebang hutan itu secara sembarangan ya, karena dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Dan yang kedua, menjaga kesehatan lingkungan
hidup. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat mendukung kehidupan baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu mendukung kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Jadi dengan menjaga lingkungan, kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia sampai masa yang akan datang. Jadi hewan maupun tumbuhan yang kita temui sekarang itu kita dapat jumpai juga di masa yang akan datang. Jadi hewan maupun tumbuhan tersebut tidak akan cepat punah. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Nah, lingkungan yang asri dan bersih dapat menciptakan kenyamanan bagi kita semua. Jadi, jika lingkungan itu bersih, tanpa polusi, udaranya sehat, kita akan nyaman untuk tetap tinggal di sana. Berikutnya yaitu contoh menjaga lingkungan hidup di lingkungan sekitar, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Apakah ada yang tahu? Baik, Ibu jelasin ya. Yang pertama yaitu jika di sekolah. Nah, kita dapat menjaga lingkungan hidup dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mendaur ulang barang bekas atau sampah bekas. Contohnya seperti kardus, kita dapat daur ulang lagi menjadi kotak tisu ataupun kotak pensil. Nah, paham? Nah, berikutnya yaitu jika kita di rumah. Jika kita di rumah dapat menjaga lingkungan dengan menghemat air dan listrik. Berikutnya yaitu dengan memilah sampah organik dan non-organik. Nah, selanjutnya di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat yaitu kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, jika kita pergi ke pasar atau ke supermarket, kita dapat membawa kantong sendiri. Jadi, kita dapat menghemat penggunaan kantong plastik. Berikutnya yaitu kita berpartisipasi ketika warga sekitar melakukan kerja bakti. Jadi jika di sekitar lingkungan kalian ada yang melakukan kerja bakti atau gotong royong, kalian wajib untuk ikut serta. Mengerti? Nah, berikutnya yaitu dampak buruk jika kita tidak menjaga lingkungan. Apakah ada yang tahu? Benar. Yang pertama yaitu banjir atau bencana alam. Nah, jika kita buang sampah sembarangan dan menyebabkan tersumbatnya air saluran, itu menyebabkan banjir. Setelah itu, jika kita menebang pohon atau hutan sembarangan, akan menyebabkan tanah longsor dan menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian. Nah, selanjutnya yaitu polusi udara. Nah, jika kita tidak menjaga lingkungan, udara sekitar kita akan kotor dan air juga akan tercemar. Nah, berikutnya yaitu hilangnya habitat makhluk hidup. Nah, jika kita menebang pohon sembarangan atau membuang sampah sembarangan dan menyebabkan banyak kerusakan, itu makhluk hidup sekitar kita akan kehilangan tempat tinggal. Nah, jika mereka kehilangan tempat tinggal, otomatis mereka akan cepat punah. Dan yang keempat yaitu menyebabkan penyakit. Nah, jika kita tidak menjaga lingkungan sekitar kita, itu akan menyebabkan banyak sekali penyakit seperti demam berdarah dan diare. Jadi, paham? Nah, jadi jika kita tidak mau terkena bencana alam, polusi udara kita tidak mau kotor, atau makhluk hidup di sekitar kita tidak kehilangan tempat tinggalnya dan tidak mau terkena penyakit, kita harus tetap menjaga lingkungan. Nah, jadi sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan? Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Sepertinya sudah paham semua. Nah, dari serangkaian materi Ibu tadi, selanjutnya kita akan melakukan diskusi secara bersama-sama atau kita akan melakukan debat secara bersama-sama.
Nah, ibu akan membagi menjadi dua kelompok antara pro dan kontra. Pro yaitu kelompok yang setuju mengenai pernyataan yang akan ibu sampaikan, dan kelompok kontra yaitu kelompok yang tidak setuju mengenai pernyataan yang akan ibu sampaikan. Nah, kelompok pertama yaitu baris pertama dan baris kedua, dan kelompok kedua yaitu baris ketiga dan keempat. Nah, sekarang kalian boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, jika sudah, ibu akan memberikan sebuah pernyataan. Kalian dengarkan baik-baik, mengerti? Nah, pernyataannya yaitu penggunaan bahan plastik harus dilarang sepenuhnya. Ibu ulangi, penggunaan bahan plastik harus dilarang sepenuhnya. Dengar? Nah, baik, kalau dengar, ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, jika sudah, nanti kita akan mulai. Baik, waktu diskusi kalian sudah habis. Selanjutnya, persiapkan masing-masing satu orang dari kelompok untuk menyampaikan argumen atau hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Nah, untuk debat kali ini akan dimulai untuk kelompok yang setuju atau kelompok pro dulu. Baik, siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Mohon untuk berdiri dan sampaikan pendapatnya. Nah, kelompok pro menyatakan bahwa bahan plastik dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir. Pendapat yang bagus. Silakan duduk. Nah, selanjutnya untuk kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, kontra menyampaikan bahwa pengurangan bahan plastik dapat menyebabkan dampak ekonomi yang besar karena alternatif bahan lain seperti kaca, kertas itu relatif mahal dan kurang efektif saat digunakan. Nah, ibu beri waktu lagi 1 menit untuk berdiskusi kembali mengenai pernyataan-pernyataan tadi. Baik, apakah sudah? Nah, jika sudah, kita mulai kembali. Nah, sekarang dimulai dari kelompok kontra terlebih dahulu. Baik, kontra, dimohon untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, nah kelompok kontra menyampaikan bahwa dari berbagai bahan plastiklah yang dapat memberikan perlindungan dari kontaminasi dan dapat memperpanjang masa simpan sebuah produk. Bagus. Selanjutnya, kelompok pro untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, kelompok pro menyatakan bahwa tetapi penggunaan bahan plastik dapat mengganggu sistem kesehatan tubuh karena plastik mengandung bahan yaitu mikroplastik. Nah, jadi selanjutnya siapa yang akan memberikan pendapat kembali? Oh, oke, untuk kelompok pro dipersilahkan. Argumen yang baik. Nah, jadi kelompok pro menyampaikan bahwa penggunaan bahan plastik dapat menyebabkan ancaman bagi kehidupan di laut karena penggunaan bahan plastik secara berkelanjutan atau secara terus-menerus dapat menyebabkan laut menjadi tercemar dan kehidupan di laut atau binatang laut akan kehilangan tempat tinggal dan menjadi punah. Nah, selanjutnya, apakah kelompok kontra ada pendapat? Nah, jadi tidak ada pendapat lagi dari kelompok kontra ya. Nah, jadi debat kali ini dimenangkan oleh kelompok pro. Beri aplaus dulu untuk kelompok pro. Bagus, kalian semua bagus, baik kelompok pro maupun kelompok kontra. Kalian semua sudah bagus. Nah, beri aplaus untuk kita semua.
Nah, jadi sekarang kalian boleh duduk ke tempat kalian masing-masing. Nah, oke anak-anak, jadi debat kali ini itu bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, debat kali ini itu untuk membuat kalian terutama untuk lebih berani menyampaikan pendapat. Nah, untuk lebih percaya diri terhadap pendapat yang kalian punya dan berpegang teguh terhadap pendapat yang kalian punya. Mengerti? Mengerti. Nah, dari sekian penjelasan materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang dapat menyimpulkan? Benar, Yuli. Yaitu kita harus tetap menjaga lingkungan hidup. Nah, kita harus tetap menjaga lingkungan hidup supaya kita terhindar dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Berikutnya kita tidak tercemar udara yang kotor. Nah, selanjutnya yaitu hewan-hewan di sekitar kita itu tidak kehilangan tempat tinggal dan tidak akan punah. Berikutnya yaitu kita tidak akan terkena penyakit seperti demam berdarah dan diare. Jadi, kalian sudah mengerti semua kan? Bagus. Baik anak-anak, kita cukupkan materi untuk hari ini. Silakan berkemas dan rapikan. Dan kita akan pulang. Sudah? Nah, jika sudah, duduk dengan rapi, tangan di atas meja, dan diam. Berikutnya, ketua kelas mohon dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin. Nah, silakan pulang dengan hati-hati, jangan mampir-mampir. Salam untuk kedua orang tua atau orang yang di rumah. Pulang dulu, jangan main, mengerti? Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.